Nah, sekarang yang kedua, bab kedua itu tentang pembinaan pengurus 1 DKM. Ini karena kenapa harus ada ini? Karena kalau saya sendiri, pengalaman saya tuh nanya ke pengurus-pengurus Rohis itu, kenapa kamu mau daftar? Jawaban yang paling utama itu yang pertama pasti adalah karena saya pengen dapat ilmu gitu. Karena saya pengen nambah wawasan keislaman. Jadi yang pertama utama itu adalah memenuhi kebutuhan si pengurus itu untuk mendapatkan pembinaan keislaman. Karena memang yang kalau ditanya itu ini yang alasan pertama gitu, alasan utama yang pengen masuk pengurus gitu. Sisanya ya pengen nambah pengalaman, pengen nambah temen gitu ya. Tapi yang utama tuh yang pengen mendapatkan ilmu gitu ya. Jadi makanya ini tuh adalah salah satu fungsi pokok yang ada di Rafis. Nah ini pembinaan pengurus itu, pentingnya pembinaan pengurus itu ada tiga poin. Yang pertama posisinya strategis dan vital. Kayak inilah, kalau dulu tuh saya suka ngibaratin dengan kayak jantung gitu ya, dia memompa nutrisi atau apa sih namanya ke seluruh tubuh gitu ya, kan ada oksigen ke seluruh tubuh tuh dari jantung gitu ya, strategis dan vital gitu. Jadi ini harus ada di setiap organisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman rohisnya belum ada pembinaan buat pengurus, lebih baik dibuat sekarang gitu ya, sesegera mungkin dibuat. Karena ini orang-orang banyak pengen masuk rohis gara-gara pengen tercerahkan hidupnya gitu ya, lebih dekat sama Allah, dikenal Rasulullah gitu ya. Karena jadi diadakanlah si pembinaan pengurus ini. Terus yang kedua perannya tadi, karena Rohis itu adalah apa ya, bisa dibilang lembaga dakwah gitu ya. Ya berarti kalau kita analogi, saya lebih suka menganalogikannya tuh ada teko nih, bayangin teko. Kita pengen teko itu mengisi atau menuangkan teh ke sebuah gelas. Nah, kalau misalnya kita pengen si teko ini menuangkan teh ke dalam gelas, ke sebuah gelas, berarti si teh ini harus diisi apa? Ya diisi air teh gitu ya. Gak mungkin diisi air kopi gitu. Begitu juga dengan Royce ini, kalau misalnya kita pengen berdakwah Islam, maka pengurusnya juga harus dapat asupan Islam gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen berdakwah tapi nggak pernah belajar gitu ya, nggak pernah ada taklim, si pengurus itu nggak pernah diisi taklim, ya apa yang mau dikasih gitu ke teman-teman kita yang bukan pengurus rohis gitu. Jadi makanya penting untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sekaligus. Jadi yang tadi taklim itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengurus. Nah untuk penjagaannya nanti ada terakhir itu, jadi si pembinaan ini tuh supaya menjaga pengurus tuh nggak muntaber. Kalau muntaber mundur tanpa berita gitu. Pas ditanya ayo kumpul, saya udah keluar lah, kapan mundur aja gitu, kagak bilang-bilang ya. Jadi muntaber, mundur tanpa berita gitu ya. Jadi kalau saya sih, kalau misalnya daftar daftar rohis untuk menjadi nambah ilmu tapi ternyata nggak dikasih ilmu, saya sih bakal keluar gitu ya, karena saya tidak menemukan apa yang saya inginkan di rohis. Jadi makanya si pembinaan ini bisa menjaga pengurus dari ketidakaktifan gitu. Jadi aktif gitu ya karena adanya pembinaan ini. Yang terakhir fungsinya itu, kenapa ada pembinaan pengurus itu, jadi menindaklanjuti proses syiar. Jadi udah di syiar itu, teman-teman yang ditangkap sama syiar itu bisa langsung dibina di sini juga sebenarnya, walaupun dia bukan pengurus rohis. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengurus. Tadi sudah dibahas. Dan yang ketiga ini yang mungkin utama gitu ya, supaya si pengurus rohis itu memiliki karakter muslim yang paripurna gitu. Itu muslim yang kafah. Jadi ntar harapannya dari akidahnya baik gitu ya, ibadahnya baik, akhlaknya baik, pikirannya baik, jasadiahnya baik gitu ya, manajemen dirinya baik. Nah itu adalah karakter muslim yang kafah. Itu saya temukan di buku yang ini nih. Ini buku, kalau kelihatan nih,
Ini yang nerbitin tuh Jawa Barat, Biro Pelayanan Sosial Dasar bagian agama. Nah, saya temukan di sini tuh ada 10 karakter muslim paripurna gitu. Jadi mungkin bisa kita pakai juga buat tirohis kita gitu. Nah, ini tujuan akhirnya. Tadi ya muslim yang paripurna, akidah yang selamat, pikiran yang intelek, efisien menjaga waktu, ibadah yang benar dan sebagainya. Gitu. Jadi bedanya taklim pembinaan sama taklim syiar itu, taklim pembinaan itu punya tujuan akhir ini gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa request, nggak bisa sebagai pengurus request untuk taklim yang misalnya tahun bulan depan, minggu depan misalnya tentang ini dong, hari kiamat dong gitu. Kalau itu tidak menuju ke 10 karakter muslim yang paripurna ini, sebenarnya nggak bisa gitu, nggak bisa request. Jadi sebenarnya taklimnya pembinaan pengurus itu punya kurikulum gitu, karena tujuannya jelas, pengen melahirkan pengurus-pengurus yang seperti ini gitu. Jadi ya itu beda ya antara taklim, kalau walaupun namanya sama-sama taklim, tapi kalau itu buat seluruh muslim di sekolah sama buat pengurus rohis itu beda gitu. Karena kalau di pengurus rohis itu pengen ada karakter yang dituju, yang dibangun, yang diciptakan gitu dari si pengurus itu. Nah, kalau sudah ini, kalau misalnya kita baca buku apa sih, Stephen Covey ya, apa sih nama bukunya itu ada dimulai dari akhir dan diakhiri di awal. Jadi kalau pembinaan juga sama, jadi yang dipikirin pertama tuh yang di akhir dulu. Nah, ini kan akhirnya kayak gini nih, pengennya ntar di akhir kepengurusan atau di akhir tahun tuh pengennya kayak gini. Nah, terus dicari jalannya gitu sampai terakhir itu justru awalnya apa gitu. Jadi yang dipikirin terakhir itu adalah awalnya apa. Nah, jadi setelah ada jalannya nih dari akhir terus di track, oh berarti awalnya gini, misalnya buat yang akidah yang selamat berarti jangan suka nonton konten horor di YouTube misalnya. Kan ada tuh paranormal experience tuh di YouTube misalnya. Nah, itu pengurus jangan terlalu sering-sering nonton yang begituan gitu ya, ntar bisa akidahnya tercemar gitu ya oleh konten-konten horor. Jadi percaya sama hal-hal yang ya kalau misalnya kita berhubungan dengan jin tuh boleh dan sebagainya gitu. Jadi lu dikurangi lah misalnya. Ya itu, jadi intinya segala hal yang berhubungan dengan tujuan akhir ini dilakukanlah di minat pengurus ini gitu. Dan metodenya nggak harus taklim aja, metodenya banyak. Termasuk nonton film bareng gitu ya. Nonton film bareng selama itu ada satu tujuannya ke salah satu ini, itu boleh gitu. Atau rihlah jalan-jalan gitu ke misalnya ke gunung gitu ya, atau misalnya ke yang ilmiah gitu, misalnya apa namanya, ada peneropongan bintang gitu ya, atau apa namanya, olahraga juga bisa. Ini kan ada ini nih, fisik yang kuat nih, berarti olahraga tuh harus gitu, harus ada pembinaan pengurus tuh yang tentang olahraga. Cuman jangan yang sekedar permainan doang gitu ya, nggak cuman main bola gitu, main basket, main volley, main catur olahraga apa, itu bukan fisik itu. Tapi juga yang kayak misalnya angkat mungkin apa ya, angkat beban gitu kali ya, atau lari, lebih ke stamina gitu. Jadi jangan cuman permainannya doang, jadi tapi ada hal-hal yang ingin dicapai di olahraga tersebut gitu ya. Terus juga bisa camping, kita camping misalnya buat yang ikhwan misalnya semalam nggak bawa apa namanya, nggak bawa bahan makanan atau kalaupun bawa yang mentah gitu, jangan yang instan tapi misalnya bawanya ubi mentah, terus bawa kentang mentah gitu ya. Jadi bawa hal yang itu, jadi ntar bisa dibakar atau direbus di gunung dengan ya kompor yang dibawa gitu ya. Itu bikin kompor tuh. Itu jadi
Metodenya banyak, nggak cuma taklim doang gitu ya. Yang penting, atau bisa juga penugasan gitu ya, ditugaskan baca buku atau ditugaskan apa apa namanya, mengunjungi seseorang gitu, misalnya mengunjungi siapa ya, pebisnis, mengunjungi pebisnis siapa gitu, misalnya siapa ya pebisnis yang Islam Muslim, pokoknya adalah ini kan ada kemampuan berpenghasilan nih, kemampuan berpenghasilan ini misalnya mencari seorang pebisnis Muslim, misalnya siapa, Ustaz Syafi'i Antonio gitu ya, di Sentul, itu bisa di penugasan gitu ya. Nah itu buat tujuan akhir, ada lagi ya. Nah ini terakhir yang tadi menumbuhkan kekeluargaan dalam proses berkem supaya pengurus rois itu nggak pada keluar ketika pengurusan gitu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah ukhuwah itu dampak dari keimanan. Kalau kita lihat ayatnya apa sih? Apa ya? Intinya innamal mu'minuna ikhwah ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu baina akhwaikum. Jadi ukhuwah itu sesungguhnya setiap mukmin itu, setiap yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau misalnya kita ada retak hubungannya sama seseorang muslim, berarti mungkin iman kita tuh udah keluar gitu. Nauzubillah gitu ya. Tapi secara ayat sih bilangnya innamal mu'minuna ikhwah gitu. Jadi dan ketika ayat selanjutnya itu sebenarnya lebih ke setelah ayat itu, bukan setelah ayat itu, setelah kalimat itu, kalimat selanjutnya di ayat yang sama itu tuh tentang perpecahan. Maka damaikanlah maka damaikanlah orang-orang di antara kalian, intinya gitulah. Jadi perpecahan antara muslim itu, mukmin itu bisa terjadi, tapi yang penting itu kita berdamai supaya iman kita tidak hilang gitu ya, tidak ada, iman kita tetap ada dalam dada kita gitu. Jadi bertambah keimanan itu insya Allah akan makin mempererat ukhuwah kita. Nah terus jadi gimana Rohis itu coba bikin kegiatan ukhuwah yang bisa dibilang sih sebenarnya kalau dari acaranya senang-senang gitu ya, have fun, supaya bisa melepaskan kepenatan dari dakwah. Misalnya nih ada sharing gimana selama ini di Rohis, seneng nggak? Iya nih saya jadi keluar uang terus nih gara-gara Rohis nih misalnya, atau apa gitu ya. Terus nonton bareng boleh, nonton bareng gitu, misalnya yang ikhwan nonton bola kan tiap jam 2 tuh habis itu ada tahajud bareng gitu misalnya, tukar kado, main games yang ke teamwork gitu ya, misalnya kayak ya pokoknya apa yang main melingkar gitu ya, makan-makan juga bisa dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita melupakan hal-hal kekeluargaan di Rafis gitu ya, karena kita terlalu sibuk untuk ya berdakwah dan sebagainya.